Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Baik ya? Oke. Ibu akan perkenalkan nama ibu. Nama saya Ibu Marcelina Korisen. Tetapi biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Selin. Nah, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya. Luar biasa ya, semua hadir pada hari ini. Sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka dengan doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa, disilakan. Karena tidak ada yang memimpin doa, maka ibu yang pimpin ya. Oke. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi hari yang cerah ini, atas penyertaan, atas campur tangan-Mu, Engkau dapat mengumpulkan kami di sini guna untuk melanjutkan aktivitas proses pembelajaran pada hari ini. Bapa, semoga pada pembelajaran nanti kami dapat melakukan dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, serta apa yang diterangkan dan diberikan kepada anak-anak ini dapat mereka mengerti, dapat mereka pahami, dan dapat mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita membahas tentang syukur sebagai citra Allah. Nah, tetapi pada pembelajaran ini Ibu mengajak anak-anak untuk kita secara bersama-sama membuat kontrak pembelajaran. Nah, kontrak pembelajaran yang pertama, tidak diperkenankan setiap anak memain atau memegang HP maupun laptop, dan tidak diperkenankan ribut serta berbicara dengan teman di samping kiri kanan Anda. Yang kedua, Ibu akan memberi kesempatan kepada anak-anak jika ingin bertanya atau memberi masukan, saran, dan pendapat. Disilakan nanti. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu dalam materi ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya ini mencakup 5 poin. Yang pertama, 1. Menjelaskan arti syukur sebagai citra Allah. Yang kedua, menjelaskan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki setiap orang. Yang ketiga, memberi contoh kemampuan dan keterbatasan pada diri kita. Yang keempat, makna syukur sebagai citra Allah. Yang kelima, menyusun doa ucapan syukur atas anugerah sebagai citra Allah. Nah, yang berikut agar kita lebih semangat untuk belajar, maka Ibu mengajak anak-anak kita semua bernyanyi, dan lagu ini berjudul Bapa yang Kekal. Tapi Ibu harapkan agar baik laki-laki maupun perempuan semua aktif terlibat dalam bernyanyi. Jadi, mari anak-anak semua berdiri.
Tuhanku, untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Bapa, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Terima kasih ya anak-anak, karena kita semua telah menyanyikan lagu secara bersama-sama dan suara-suara kalian itu sangat bagus. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu syukur sebagai citra Allah. Nah, citra Allah adalah segambar dan serupa dengan Allah, serta memiliki martabat yang unik dan setiap pribadi yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Anak-anak, mungkin anak-anak ada yang belum tahu bahwa kita ini telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki rupa, memiliki gambar yang sama dengan Allah, menciptakan kita sama. Nah, yang berikutnya, dalam kitab suci istilah citra Allah hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya, karena hanya manusia yang segambar dengan Allah. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kitab suci pun sudah tertulis bahwa Allah telah menciptakan segala tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan pokoknya binatang-binatang, dan pun menciptakan manusia. Tetapi yang serupa dan segambar dengan Allah hanyalah manusia. Jadi kita patut mensyukur itu karena kita memiliki gambar, memiliki rupa yang sama dengan Allah. Sebagai citra Allah, Allah telah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani, kemampuan-kemampuan, dan itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Anak-anak, ibu perlu memberitahukan bahwa selain kita diciptakan memiliki wajah, memiliki rupa yang sama dengan Allah, kita pun diciptakan dengan memiliki akal budi. Telah memberikan kita akal budi. Akal budi itu gunanya untuk apa, anak-anak? Untuk berpikir, ya, pintar. Akal budi itu untuk kita berpikir, ya. Dan Allah itu memberikan akal budi itu agar kita bisa berpikir, kita bisa beraktivitas. Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan, tetapi menciptakan hewan. Apakah binatang-binatang memiliki akal pemikiran? Tidak kan? Yang memiliki akal pemikiran hanya kita manusia. Jadi anak-anak, kalian harus patut mensyukuri anugerah yang telah diberikan Tuhan. Oke, pintar. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu keunikan merupakan anugerah yang telah menjadikan diri seseorang memiliki perbedaan maupun kesamaan yang telah diberikan Allah. Ya. Nah, setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun mempunyai perbedaan. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik, tingkah laku, dan kemampuan serta keterbatasan yang telah ada pada diri kita. Nah, yang perlu anak-anak ketahui bahwa Tuhan itu menciptakan kita memiliki rupa, gambar yang sama dengannya. Tetapi
Tuhan menciptakan kita juga, yaitu memiliki perbedaan. Nah, anak-anak pasti bertanya, perbedaannya apa? Nah, di sini sudah tertulis bahwa manusia kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya gini anak-anak. Contoh, si Lisa suka makan apel. Si Dival belum tentu suka makan apel. Si Dival mungkin suka makan buah jeruk. Si Lisa nggak suka makan buah jeruk. Itu perbedaannya. Nah, begitupun sifat karakteristik di dalam kelas ini, anak-anak pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita semua punya sifat yang sama. Nah, mungkin si Yanto memiliki sifat orangnya itu sabar, kalau dimarahin, diomelin selalu sabar untuk menghadapi dan mendengarkan omongan orang. Tetapi belum tentu si Sinta menerima itu. Dia kalau diomongin dikit langsung udah emosi, marah-marah. Tingkah lakunya udah berbeda, udah mukanya udah kejam-kejam, mau marah-marah yang lain-lain. Nah, jadi sifat orang itu berbeda-beda. Begitupun orang kembar, walaupun memiliki rupa yang sama, tetapi belum tentu yang kembar si A ini suka makan martabak, tapi yang kembar si B belum tentu suka makan martabak. Mungkin dia suka makan roti atau apa. Jadi Tuhan itu sangat baik karena telah memberikan kita keunikan yang berbeda-beda. Ada kesamaannya maupun ada perbedaannya yang patut untuk kita syukuri. Oke anak-anak. Nah, kemampuan dan keterbatasan. Kemampuan adalah bakat yang dimiliki seseorang sejak lahir serta dapat menguasai dan mengembangkannya. Kemampuan memiliki dua pandangan, yaitu 1. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan berpikir. Nah, jadi anak-anak, kemampuan intelektual yaitu kemampuan untuk berpikir. Jadi yang tadi sudah dikatakan bahwa Allah telah menganugerahkan akal budi kita untuk kita dapat berpikir. Oke. Yang berikutnya yaitu kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas yang menuntut tenaga atau stamina berupa keterampilan, kekuatan, serta karakteristik. Nah, jadi selain kita memiliki akal budi untuk berpikir, kita juga memiliki fisik, yaitu bahwa kita memiliki fisik untuk melakukan aktivitas kita. Kalau kita tidak memiliki fisik yang kuat, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas. Contoh anak-anak di sini. Kalau ibu menerangkan materi, pasti di antara kalian ada yang cepat menjawab. Pokoknya dia cepat banget dalam berpikir, cerdas banget berpikir dan memberikan jawaban. Tetapi ada yang memberikan jawaban berpikir tapi agak lambat. Nah, tetapi belum tentu anak yang berpikir cerdas itu memiliki kekuatan, memiliki fisik yang kuat. Mungkin dia fisiknya itu lemah, suka sakit-sakitan. Nah, tetapi anak yang cara berpikirnya itu agak lambat, dia memiliki fisik yang kuat. Tetapi ada juga anak atau ada juga orang yang memiliki akal berpikir yang cerdas maupun memiliki fisik yang kuat untuk melakukan keterampilan serta membuat aktivitas yang baik. Nah, contoh apa lagi anak-anak? Oke. Ya. Yang berikut, keterbatasan adalah kemampuan yang dimiliki setiap orang yang ada pada dirinya, pada bagian fisik yang telah melekat pada diri seseorang. Nah, jadi selain kita memiliki kemampuan, kita juga pun memiliki keterbatasan. Artinya bahwa contoh dia mungkin
keterbatasannya sejak lahir, ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu menjumpai ada orang yang cacat, ada orang yang tidak memiliki tangan, ada orang yang buta, ada orang yang tidak bisa berbicara. Nah, tetapi keterbatasan itu dia juga memiliki kemampuan. Kalau dia tidak bisa berbicara atau dia tidak memiliki kaki, dia bisa atau memiliki kemampuan di bidang keolahragaan. Dan seandainya kalau dia tuli, dia mungkin bisa bernyanyi, kemampuannya bernyanyi. Ya anak-anak. Nah, ini contoh gambar seorang wanita yang memiliki kemampuan. Wanita ini berasal dari Jakarta. Dia ini sejak kecil suka bermain bola voli, dan itu adalah bakat atau kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dia kalau bermain bola voli selalu mendapat juara, dan dia sangat pandai dalam dunia keolahragaan. Nah, jadi kita yang memiliki kemampuan patutlah untuk kita kembangkan kemampuan tersebut yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, ini kemampuan. Sekarang keterbatasan. Nah, pria ini berasal dari India. Seorang penari hip hop yang tak berkaki. Dengan menari dalam gerakan yang sangat cepat dan lincah. Dia sangat pandai dan memiliki keterampilan yang sangat bagus pada saat menari. Jadi, karena dia itu menarinya sangat bagus. Jadi setiap kali dia menari pasti banyak orang yang menyukainya. Karena terheran kok dia punya keterbatasan, yaitu tidak memiliki kaki, tetapi dia bisa menari, dan mereka heran. Nah, jadi keterbatasannya tuh dia tidak memiliki kaki, tapi kemampuannya dia bisa menari dengan sangat pandai dan sangat lincah. Anak-anak, tadi kita sudah melihat gambar, yaitu contoh tentang kemampuan dan keterbatasan. Maka menurut kalian apa manfaat dari keterbatasan dan kemampuan yang telah kita miliki? Ya, betul. Manfaatnya bahwa selalu bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Tuhan dan mengembangkan kemampuan yang telah kita miliki. Oke, kita masuk bagian yang berikutnya, yaitu ice breaking. Nah, anak-anak, ibu mengajak anak-anak untuk membuat 5 kelompok. Nah, dalam 5 kelompok ini, masing-masing kelompok memilih 2 anggota kelompok untuk mengikuti permainan tersebut. Nah, 2 anggota kelompok itu bentuklah barisan yang lurus menurut setiap kelompok. Nah, ikutilah petunjuk atau aba-aba dari 4 buah dalam permainan ini. Yang pertama, jika ibu mengatakan buah mangga, maka anak-anak maju. Jika ibu mengatakan buah jeruk, anak-anak mundur. Yang ketiga, ibu mengatakan buah apel, anak-anak berjalan. Tetapi jika ibu mengatakan buah stroberi, maka anak-anak tidak boleh maju, tidak boleh mundur, tidak boleh jalan, tetapi berdiri di tempat dan tidak boleh bergerak. Oke? Kita membuat kesepakatannya, jika dari 5 kelompok ini ada salah satu kelompok yang melakukan kesalahan, maka akan mendapat hukuman. Nah, hukumannya adalah membuat ice breaking di depan kelas. Oke? Ibu memberikan waktu 10 menit.
Oke, selesai. Nah, akhirnya yang melakukan kesalahan adalah kelompok 2. Kelompok 2 diharapkan maju ke depan untuk membuat ice breaking. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah melakukan permainan tersebut. Kita bertepuk tangan dulu dong. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan permainan itu. Kira-kira menurut anak-anak apa manfaat dari permainan tersebut? Apa? Kerjasama, oke. Apalagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam kesalahan. Ya, pintar. Nah, untuk itu, apa yang telah anak-anak sampaikan tadi semua benar. Jadi, manfaatnya, keterbatasan dan kemampuan serta kesalahan yang sudah kita lakukan dapat kita mempertanggungjawabkan dan dapat disyukuri. Nah, serta anak-anak tahu kenapa tadi ibu mengajak anak-anak pada saat lagu pembuka itu ibu mengatakan bahwa anak-anak baik perempuan maupun laki-laki harus bernyanyi. Karena yang perlu kita ketahui bukan laki-laki atau perempuan saja yang bisa bernyanyi, tetapi kita semua bisa bernyanyi, laki-laki maupun perempuan semua bisa bernyanyi. Karena Tuhan telah menciptakan suara yang indah kepada kita. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan itu dan harus untuk mensyukurinya. Oke anak-anak, dari materi tentang syukur sebagai citra Allah, ternyata di kitab suci pun sudah tertulis tentang materi yang telah kita bahas. Nah, yaitu di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi tentang, kita baca secara bersama-sama ya anak-anak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak, sudah kita ketahui bersama, ternyata dalam kitab suci telah tertulis. Jadi, kita patut untuk mensyukuri itu. Apa yang telah diberikan Tuhan, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, mari kita terima itu, kita jaga anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, ibu mengajak anak-anak untuk dari kelompok ice breaking tadi, setiap kelompok membuat doa ucapan syukur atas anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, selesai membuat doa tersebut, maka diharapkan masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Waktu diberikan 10 menit. Silakan. Oke, waktunya selesai. Ibu harap masing-masing kelompok saksikan hasil diskusi mereka. Boleh. Oke, ternyata doa-doa kalian itu sangat indah, sangat bagus. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui bersama bahwa walaupun doa kita sederhana, walaupun doa kita pendek, tetapi Tuhan telah mendengarkan doa kita. Tuhan telah mendengarkan ungkapan, mendengarkan isi hati yang telah kita katakan. Ya.
mari Ibu mengajak kita semua bahwa kita itu harus rajin berdoa. Sebelum makan harus berdoa, sebelum ke sekolah harus berdoa. Pulang dari sekolah sampai ke rumah pun harus mengucap syukur karena Tuhan telah melindungi kita semua dari perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, dari sekolah sampai rumah telah sampai dengan selamat. Jadi di dalam kehidupan kita ini harus kita selalu mengucap syukur dengan berdoa, ya anak-anak. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu makna syukur sebagai citra Allah. Nah, sebagai citra Allah, Allah memiliki karunia kepada manusia berupa akal budi, hati nurani, serta kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta, sehingga manusia dapat berpikir, bertindak, bertanggung jawab atas dirinya. Jadi, apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita patutlah untuk kita jaga. Anak-anak, jika kita memiliki kemampuan, tetapi kita tidak mengembangkannya, berarti kita tidak menghargai apa anak-anak? Ya, tidak menghargai ciptaan Tuhan, tidak menghargai pemberian Tuhan. Pintar anak-anak. Nah, jadi patutlah untuk kita menjaga dan mengembangkan kemampuan kita. Dan yang perlu Ibu beritahukan bahwa jika kita memiliki keterbatasan, tidak boleh kita mengeluh, tetapi kita menerima dan mensyukuri keterbatasan itu, karena itu adalah anugerah Tuhan. Kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu kesimpulan. Nah, anak-anak, Ibu mengajak kita semua untuk dapat menyimpulkan materi syukur sebagai citra lain. Ya, jadi kita sama-sama menyimpulkan materi tersebut. Menurut anak-anak, apa kesimpulan dari materi ini? Saling mengasihi, ya benar. Apalagi anak-anak? Saling menghormati, oke. Saling menghargai. Apalagi? Oke, bertanggung jawab. Nah, apa yang kalian bilang itu benar. Dan Ibu tambah lagi ya, mensyukuri kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Nah, jadi apa yang sudah kita simpulkan itu, maka mari kita sama-sama menyimpulkan menjadi satu bentuk kesimpulan yang padu. Maka kesimpulan dari materi syukur sebagai citra Allah yaitu, karena semua manusia adalah citra Allah dan sama dikasihi Allah, maka salinglah mengasihi, menghormati, menghargai, serta bertanggung jawab maupun mensyukuri kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki setiap orang. Nah, anak-anak, untuk pertemuan minggu depan, Ibu memberi tugas. Nah, tugasnya itu harus wajib untuk mempelajari puisi yang telah Ibu buat ini. Nah, sekarang anak-anak, Ibu berkesempatan untuk mencatat puisi ini. Sudah? Oke. Judulnya tentang bersyukur. Puisi ini diharapkan agar anak-anak mempelajarinya, menghafal. Ya. Karena minggu depan, setiap siswa harus wajib maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil puisi yang telah ia pelajari. Nah, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan teks. Harus sudah hafal dan sudah mengingat puisi tersebut. Jadi pada saat maju ke depan kelas tidak menggunakan teks.
Ada yang belum mengerti tentang cara membaca puisi? Oke, kalau begitu Ibu akan membuat contoh ya dalam membaca puisi. Anak-anak, cara untuk membacakan puisi contohnya. Dengar ya. Aku berpasrah padamu, pemilik segala nikmat, pemberi segala rahmat. Tuhan, apalah dayaku jika di setiap hembusan napasku tak ingat padamu. Tuhan, Engkau ciptakan alam semesta ini dengan segala aturannya. Engkau maha sempurna, Engkau maha adil. Aku akan selalu memuji Engkau. Terima kasih atas anugerahmu. Jadi itu adalah contoh untuk membawa puisi, yaitu puisi berkisah. Kita masuk ke bagian berikutnya. Doa. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, Ibu mengajak kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur dan terima kasih ya Bapa, karena di kesempatan hari ini dari pagi hingga siang hari kami telah melanjutkan proses pembelajaran dengan baik. Itu semua karena penyertaan-Mu. Semoga apa yang telah dipelajari oleh anak-anak ini dapat mereka mengerti dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa, tuntunlah selalu derap langkah-langkah hidup kami agar kami dapat sampai di tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun. Inilah doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini dulu proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita ketemu lagi pada minggu berikutnya, yaitu minggu depan. Oke, terima kasih untuk semuanya.